dalam pola yang ada di dunia ini, sirkulasi ataupun pola di dunia itu tuh, di dunia ini tuh nggak ada yang kekal atau nggak ada yang abadi. Di situ ada sedih, ada tawa, ada suka, ada duka. Ketika waktu saya lagi down, nggak punya uang contohnya, nggak punya uang, saya berpikir bahwa ini nggak selamanya, ini hanya sementara. Toh kemarin-kemarin juga punya uang banyak, pasti nantinya saya punya uang banyak. Dan itu terus muter itu terus. Mungkin hari ini, hari kemarin pandemi, kita lagi kesusahan dana, kita kesusahan soal omset atau profit. Dan alhamdulillah hari ini juga kita udah mulai scale up, kita udah mulai naik traffic kita. Dan mungkin nanti kedepannya kita juga akan mengalami penurunan lagi ya. Itu biasa sih kalau menurut saya. Jadi susah senang itu udah biasa. Jadi nggak ada yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febril dari Kediri. Saya salah satu pemilik usaha di bidang barbershop, tepatnya Devaros Barbershop di Jalan Bentaran Alim nomor 16, Kota Kediri. Awal mula saya menjalankan bisnis ini, saya profesi saya sebagai marketing lah, marketing di salah satu yayasan, di lembaga yayasan, sampai pada akhirnya saya ada sedikit problem, ya biasalah, teman-teman marketing itu kan problemnya paling nggak sesuai target, akhirnya dia harus terpaksa dan berarti dia harus keluar. Nah seperti saya juga, saya harus keluar dari tempat kerja, dan pada waktu itu saya memang udah jualan pomade, produk hair product pomade. Akhirnya saya memutuskan untuk uh, kursus potong rambut. Jadi sebelum saya di barbershop, saya ada kursus di potong rambut di salah satu barbershop di Kota Kediri. Yang dimana pada waktu itu uang saya cuma 300.000. Jadi kursusannya itu satu pertemuan 150.000. Jadi saya hanya bisa mengikuti dua kali pertemuan kursus. Dan akhirnya alhamdulillah saya bisa secara basic, karena memang sebelum saya main potong rambut, saya memang udah tahu tentang hairstyle karena saya memang jualan pomade. Habis itu ada temen yang ngajak di barbershop. Itu saya kerja 3 bulan di situ. Habis itu barbershopnya tutup ya, karena nggak ada penjualan yang bagus di situ. Nah akhirnya saya pindah lagi ke barbershop lain. Saya ikut orang. Pada akhirnya saya di tahun 2019 saya ikut di barbershop teman saya, dan di situ saya menjadi pengelola barbershop di barber temen. Dan akhirnya saya memutuskan untuk membuka barbershop atau mendirikan barbershop sendiri. Dan saya pun juga ada mendirikan pelatihan private class barbershop untuk teman-teman yang mengalami apa yang saya alami di masa lalu. Jadi private class ini kan dulunya buka waktu awal-awal pandemi, di mana banyak teman-teman yang dirumahkan, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya dan dia bingung mau usaha apa. Jadi private class ini seperti menjadi salah satu solusi. Seperti saya dulu waktu saya awal-awal bisa cukur rambut itu, niat saya kan cuma, oh ini mungkin cuma sebatas apa ya, sementara waktu selama saya mencari pekerjaan lain itu. Dulu saya penghasilan saya di 2018 saya penghasilan saya 5.000 per hari, 20.000 per hari itu udah maksimal, itu udah rame banget. Dan alhamdulillah 3 tahun berjalan, banyak teman-teman yang mengalami seperti apa yang saya alami dulu, dikeluarkan dari tempat kerja lalu dia bingung mau ngapain. Akhirnya ya ada beberapa yang buka barber, ada juga teman-teman yang buka pangkas dari setelah mengikuti pelatihan private class di tempat saya. Yang mendasari saya mendirikan barbershop sendiri adalah selain saya ingin berkembang, saya juga ingin memiliki sebuah usaha atau memiliki sebuah project yang dimana project itu bisa menjadi wadah atau wasilah bagi orang lain. Saya membangun tim. Mungkin untuk hari ini saya cuma punya 2 atau 3 tim ya, yang dimana tim itu juga punya keluarga gitu. Nah saya akan lebih bahagia apabila tim saya itu bisa menafkahi keluarganya dari apa yang saya bangun. Nah, daripada saya bisa memberi nafkah keluarga dari usaha saya sendiri, itu
nggak lebih membahagiakan dibanding saya melihat tim saya itu bisa menafkahi keluarganya dari proyek yang saya bangun. Bermanfaatnya banyak orang. Ya, untuk bermanfaat banyak orang. Inspirasi untuk membuka private class sebenarnya adalah awal mula niat saya membuka private class memang niat saya memang untuk membangun tanda kutip membangun kompetitor baru ya, barbershop baru yang berkualitas karena memang saya punya produk pomade. Jadi ketika banyak sekali barbershop di Kota Kediri itu artinya banyak sekali market saya nanti untuk saya menjual pomade atau justru eh, image private class saya akan semakin tinggi karena sudah terbukti banyak melahirkan barber shop yang baru. Gitu. Untuk di barber private class ini sendiri sebenarnya cukur rambut dan marketing adalah dua hal yang berbeda. Cukur rambut itu hanyalah skill teknis, tapi di sini juga diajari bagaimana cara menjual cukur rambut agar orang itu mau membayar kita atau datang cukur ke tempat kita dengan harga yang mungkin sedikit mahal atau sedikit tinggi lah. Ya, salah satunya adalah kita di sini juga membahas tentang value juga. Kita membahas tentang apa alasan orang mau datang ke kita. Karena bagi saya value adalah the reason of to buy. Jadi alasan untuk orang itu membeli gitu. Jadi strategi marketing, bagaimana cara menghadapi kompetitor, bagaimana cara kita bertahan gitu. Untuk peserta kita kebanyakan luar kota karena kita memang target market kita sebenarnya kalau bisa se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemarin itu ada anak Merauke datang ke sini. Kita cara promo kita melalui online, kita melalui Facebook Ads, Google Ads ataupun Instagram Ads. Jadi memang untuk zaman ini kita promosikan memang melalui sosial media karena untuk zaman ini kan jarang orang yang nggak punya sosmed. Hampir semua orang punya sosmed, dari tua, muda, bahkan anak kecil pun sekarang punya sosmed. Untuk menjangkau mereka sebenarnya yang lebih saya push itu ke private class-nya. Untuk menjangkau mereka adalah orang-orang yang teman-teman yang biasanya kalau kita di sosmed kita ketemu sama orang-orang yang pengen buka usaha tapi modal minim, pengen punya usaha tapi nggak punya modal tapi nggak tahu usaha apa, ya itu itulah target kami karena kita opsikan sebenarnya apa. Jadi nanti akan timbul pertanyaan apakah semuanya akan jadi tukang cukur, ya nggak juga, nggak harus orang yang private di sini harus jadi tukang cukur, nggak harus. Cuma untuk membangun sebuah bisnis barbershop kita harus tahu hulu dan hilirnya. Ketika seorang owner barber ini nggak bisa nyukur, lalu dia punya karyawan dan karyawan itu keluar, itu akan memberi efek yang sangat besar di barbershopnya. Yang tadinya buka jadi nggak buka hanya karena ownernya nggak bisa nyukur. Tapi ketika owner itu bisa nyukur, mau karyawan mau ganti-ganti kayak gimana, mau keluar atau mau gimana ya, barber itu akan tetap bertahan. Kita tidak akan mentergantungkan diri kita sebagai owner kepada karyawan ataupun kepada tim kita. Jadi kalaupun tim kita harus ganti, harus resign ataupun harus keluar, kita tetap survive di situ karena kita tahu hilirnya. Salah satunya ya kita bisa nyukur. Gitu. Titik terendah di usaha ini sebenarnya hampir semua usaha sih di waktu pandemi. Kita nggak usah lah ada pandemi. Kita sebagai wirausaha itu kan dapat uangnya nggak pasti, keluar uangnya itu pasti. Kita biaya operasional itu pasti. Apalagi masa pandemi. Kalau masa pandemi ini saya cuma mikir bagaimana ini tetap berjalan gitu. Bagaimana kita tetap bisa survive gitu. Terus untuk bertahannya kita itu tadi kita ada, jadi gini. Jadi di barber ini bukan cuma cukur rambut, tapi ada juga private class, ada treatment seperti semir, kerimbat gitu-gitu. Ada produk juga, ada penjualan produk. Jadi nggak melulu cukur rambut. Mungkin cukurnya sepi karena jalanan ditutup. Oh, tapi ada beberapa private class yang masuk, ada peserta yang masuk. Oh, peserta nggak masuk, tapi ada beberapa reseller kita yang menghubungi kita untuk mengirimkan produk atau kita jual produk ke mereka gitu. Jadi untuk sebuah usaha, dari apa yang saya pahami, usaha itu kalau bisa ada beberapa cabang gitu, ada beberapa sub yang memang saling berterkaitan. Seperti di barbershop, cukur rambut ada, private class ada, treatment ada, dan produk
produk hair grooming pun juga ada. Untuk teman-teman yang mau belajar itu memang kita pusatkan di Kediri, tapi untuk pendaftaran bisa langsung lewat website kami di www.devarosbarber.com. Untuk kenapa di Kediri? Karena fasilitas dari mulai trainer dan tempat penginapan itu ada di sini. Ya karena kita belum ada outlet di luar kota. Kita kalaupun ada ingin membuka outlet di luar kota, sebelum kita buka outlet di luar kota, kita harus mempersiapkan timnya dulu. Kita harus membesarkan demand-nya dulu. Kita siapkan demand-nya, peminatnya yang banyak, baru kita buka outlet di situ. Dan itu butuh minimal 2 atau 3 tahun untuk membangun sebuah brand yang sangat kuat. Karena cukur rambut ini kan beda dengan toko ya. Beda dengan outlet toko. Kalau cukur rambut ini masyarakat kita itu kan cocok-cocokan. Baik jeleknya itu kan relatif. Nggak bisa kita bilang cukuran kita yang paling bagus itu sangat relatif. Jadi ada beberapa teman-teman di sini yang maunya cukur sama saya, ada juga yang mau sama orang lain, ada yang nggak mau cukur orang lain, maunya cukurnya sama saya, dia harus booking dulu kayak gitu-gitu. Jadi untuk kita mau buka outlet di tempat lain atau di kota lain, kita harus besarkan dulu peminatnya, kita harus besarkan dulu branding kita, gitu. Suka duka di bisnis barbershop tuh karena memang sebelum di barbershop kan saya memang suka tentang hairstyle. Saya sudah jualan pomade. Jadi sukanya itu lebih ke hobi lah, passion. Ke hobi ataupun passion. Dan profitnya lumayan. Ya, dukanya adalah ketika sepi ya. Itu duka saya karena saya juga punya tim. Itu kita sebagai leader di salah satu project kita ya, kita akan merasa bersalah apabila tim kita tidak memiliki penghasilan yang layak, atau tim kita udah kerja keras tapi kondisinya memang tidak memungkinkan gitu. Jadi di situ saya ada merasa bersalah kalau waktu kondisi seperti itu. Akhirnya, tapi untungnya alhamdulillah waktu kondisi seperti itu saya masih sendiri, saya belum punya tim. Jadi masih aman lah. Tapi pernah dulu waktu kondisi udah punya tim, kondisi lagi sepi, ya saya merasa bersalahnya di situ. Kita sebagai owner atau sebagai pengusaha itu kan secara job desk kita mendatangkan traffic. Bagaimana customer itu bisa datang ke kita. Nah, sedangkan tugas-tugas tim yang ada di tempat atau di lokasi usaha kita adalah bagaimana customer itu balik lagi ke sini atau balik lagi ke sini dan ngajak temen. Itu kita ada job desk sendiri, ada job desk masing-masing. Nah itu sih. Untuk online selain main Facebook Ads, Google Ads dan Instagram Ads, kita juga beraktivitas di YouTube juga. Kita juga aktif di YouTube. Jadi kita ada sebuah konsep yang dimana semua hasil kegiatan kami itu sebagian kecil memang kita agendakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Dan di YouTube kami pun kami tidak akan membahas tentang bagaimana tutorial mencukur rambut, kita tidak membahas tentang bagaimana hairstyle yang lagi ngetren zaman sekarang. Kita lebih membahas tentang barber diary atau membahas tentang opini kita tentang barbershop. Seperti contoh, kenapa tukang cukur rambut itu dipandang sebelah mata, kenapa banyak orang itu cukur harga 30.000 kok merasa kemahalan. Ya kita bahasnya cuma gitu-gitu aja sih, cuma asumsi-asumsi kita atau opini-opini kita aja. Dan hasil dari AdSense itu sendiri dan semua kegiatan kami memang kita agendakan untuk kegiatan sosial yang dimana kegiatan itu nanti akan kita share ke YouTube. Biar teman-teman memang tahu kalau memang hasil dari itu memang ada gitu. Pesan buat teman-teman yang mungkin ingin memulai bisnis barbershop, yang pertama kalian harus punya skill cukur rambut, itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus tahu manajemen keuangan, ya biaya operasional, pengeluaran dan pemasukan. Yang lain nanti ngikut soal marketing dan lain-lain, itu nanti akan terbentuk sendiri dengan adanya tim. Kalau saya di sini, jadi ketika di sini ada tim yang nyukur udah ada, trainer udah ada, saya bisa fokus tentang masalah marketing. Nah, tapi pada basicnya saya sudah tahu tentang bagaimana cara mencukur rambut. Saya bisa cukur rambut,
Saya tahu tentang bagaimana biaya operasional uang itu masuk keluar, saya tahu soal itu. Untuk membangun barbershop melalui online itu bisa melalui konten di Instagram. Kalau untuk kita hari ini mungkin di Instagram dan di YouTube. Itu platform yang menurut kami sangat sangat relatif untuk zaman sekarang, karena memang zaman sekarang itu kan setiap platform atau setiap sosmed itu memiliki market yang segmen market yang berbeda-beda. Seperti Instagram memiliki market anak muda yang lebih banyak dibanding Facebook untuk hari ini. Kalau Facebook hari ini itu kan campur, orang tua, ibu-ibu pun juga pakai punya Facebook, apa. Cuma kalau untuk segmen anak muda untuk zaman sekarang ya, itu memang Instagram sih. Kalau di YouTube kita lebih target kita memang ke soft selling. Jadi untuk hard sellingnya kita di Instagram. Kayak kita pamer kualitas cukuran, kita pamer aktivitas pelatihan kita. Memang di Instagram itu kita pure bahas barbershop, aktivitas private class, kualitas cukuran kita itu di Instagram. Tapi untuk di YouTube kita lebih soft selling, kita lebih membranding bahwa kita ini tahu hal-hal yang non teknis di dalam bidang barbershop. Harapan kedepannya saya ingin memiliki beberapa outlet ataupun beberapa barbershop yang ada di Indonesia, mungkin dari beberapa peserta kami yang lulus dari sini, agar mereka juga bisa membantu orang-orang di sekitarnya, atau mereka juga bisa menjadi leader ataupun owner barbershop, yang dimana barbershop itu juga menaungi banyak tim, yang dimana tim itu juga menafkahi keluarganya. Sebenarnya saya pengen sekali punya, dari dulu saya pengen sekali punya project yang dimana memang project itu menjadi sebuah wasilah rezeki seseorang lain gitu. Tapi kalau saya mikir untuk rezeki saya sendiri, ya saya kerja ikut orang pun juga bisa gitu. Saya cukur sendiri pun bisa. Saya dari mulai cukur, marketing online, desain, branding, itu kan saya bisa semua. Tapi memang sengaja saya delegasikan memang karena memang saya ingin proyek ini menjadi wasilah rezeki untuk orang lain gitu. Prinsip hidup itu dalam pola yang ada di dunia ini, sirkulasi ataupun pola di dunia itu tuh, di dunia ini tuh nggak ada yang kekal atau nggak ada yang abadi. Di situ ada sedih, ada tawa, ada suka, ada duka. Ketika waktu saya lagi down, nggak punya uang contohnya, saya berpikir bahwa ini nggak selamanya, ini hanya sementara. Toh kemarin juga punya uang banyak, pasti nantinya saya punya uang banyak. Dan itu terus muter itu terus. Mungkin hari kemarin pandemi, kita lagi kesusahan dana, kita kesusahan soal omset atau profit. Dan alhamdulillah hari ini juga kita udah mulai scale up, kita udah mulai naik traffic kita. Dan mungkin nanti kedepannya kita juga akan mengalami penurunan lagi ya. Itu biasa sih kalau menurut saya. Jadi susah senang itu udah biasa. Jadi nggak ada yang abadi. Jadi semuanya bersifat sementara. Kalau hari ini kita bahagia, mungkin kita akan menemukan kesedihan di masa yang akan mendatang. Kalaupun hari ini kita sedih, kita akan menemukan sebuah kebahagiaan di masa yang akan mendatang. Jadi tetap semangat dan jangan menyerah. Mulailah kembangkan usaha kalian melalui online dan ayo berani jadi juragan online.